Oke, saya record dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin saya izin membuka agenda operasional perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan tim Amik Mahaputra. Ada Bu Direktur, Ibu Catriwati, kemudian ada Pak Mukhtar Ute sebagai Wadir satu dan juga admin PT, ada Bu Sinta dari akademik, kemudian ada Pak Dasman juga dari pelaporan ya, ada Bu Desi, dan mungkin ada tim Amik Mahaputra lain yang bergabung, Bapak Ibu, silahkan boleh di-share untuk link Zoom-nya ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama terkait untuk operasional perkuliahan di Amik Mahaputra. Bapak Ibu mungkin tadi di awal saya sedikit sudah berdiskusi dengan Bu Sinta terkait tujuan dari agenda hari ini ya, yaitu untuk mempersiapkan operasional perkuliahan agar dosen dan mahasiswa ini bisa berkegiatan di dalam sistem SIAKAT dan juga LMS atau Edlink. Begitu. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, di sistem Savima Platform ini selain untuk SIAKAT, juga kami hadirkan LMS, yaitu Edlink gitu Bapak Ibu. Jadi LMS-nya ini sudah include di Savima Platform untuk mahasiswa dan dosen berkegiatan perkuliahan begitu. Mulai dari dosen mengupload bahan ajar, kemudian membuat tugas, membuat kuis sehingga dari mahasiswa bisa mengakses bahan ajar yang sudah disiapkan oleh dosen pada LMS tadi. Begitu Bapak Ibu. Selain itu, untuk yang lebih esensial lagi, fungsinya adalah untuk presensi. Begitu. Jadi, lewat SIAKAT maupun LMS, dosen itu dapat mengabsensikan mahasiswa yang hadir pada sesi perkuliahan. Nah, supaya dapat dipresensikan, ada beberapa data yang perlu kita siapkan dalam kelas kuliah yang kemarin sudah dibantu migrasi oleh tim data dari data melalui Neofeeder ya, sehingga kelas kuliahnya kemarin sudah lengkap. Memang secara kuantitinya sudah. Nah, namun untuk lebih lanjutnya data-data kelas ini perlu kita persiapkan lagi Bapak Ibu ya, dari sisi dosen pengajar, kemudian dari sisi jadwal. Tujuannya yang pertama supaya dari dosen bisa mengakses data kelas kuliah tadi sehingga bisa mengabsensikan, kemudian bisa mengupload bahan ajar dan yang paling penting juga adalah untuk menginput nilai per peserta kelasnya atau mahasiswanya. Nah, dari keempat kegiatan dosen ini dan mahasiswa yang perlu disiapkan ada dua dari data kelasnya. Setidaknya harus sudah ada jadwal dan juga harus ada dosen pengajarnya. Begitu, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya langsung saja supaya tidak berlama-lama. Langsung kita masuk ke dalam aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Untuk persiapan yang pertama, mungkin kita bisa masuk ke perkuliahan data kelas, kemudian menu kelas kuliah. Oh ya, Bapak Ibu izin mengingatkan, nanti kalau misalnya penjelasan dari saya kurang jelas atau terlalu cepat, silahkan langsung disenggol saja atau langsung diingatkan atau ditanyakan lagi bagian mana yang kurang jelas, gitu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah yang pertama harus kita pastikan ya untuk kegiatan perkuliahan, yaitu data kelas kuliahnya. Kalau saya cek ini baik dosen pengajar dan jadwalnya ini belum terinput begitu Bapak Ibu izin. Jadi dari sisi dosen pun nanti yang hanya bisa melihat kelas hanya Pak Muhammad gitu. Yang lain ketika login ke dalam sistem nanti untuk data kelasnya itu belum muncul. Izin Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bagian dosen pengajar dan jadwal mingguan ini supaya diinput terlebih dahulu sebelum sesi sosialisasi ke dosen dan mahasiswa. Begitu. Oke, ini untuk salah satu percontohan untuk kelas web desainnya Pak Muhammad, izin saya cek detailnya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, waktu kita membahas terkait persiapan KRS, memang di dalam data kelas ini ada beberapa menu ya, submenu ya di sebelah kiri. Nah, ini kemarin untuk penambahan dosen pengajar dan jadwal perkuliahan memang belum terlaksana begitu ya Pak Ute dan Bu Sinta. Nah, karena kita kemarin mengagendakan sosialisasi dosen di minggu ini, saya izin konfirmasi lagi Pak Ute dan Bu Sinta, apakah nanti untuk penambahan dosen pengajar dan jadwal ini bisa selesai dalam minggu ini? Izin Pak Ute dan Bu Sinta? Untuk Ya, dosen udah, Bu, izinnya semuanya.
Ini kan berarti berkaitan dengan jadwal ya, Mbak. Betul, betul Bu Wati. Ya. Nah, untuk jadwal itu yang input kan Prodi harusnya, Mbak. Tapi ini dibantu dengan Pak Dasman gitu ya. Oh, baik. Jadi Pak Baik. Dasman gimana untuk kesiapannya? Mungkin perlu ditanyakan. Pak Ya, Dasman bisa menjawab, Pak Dasman. silakan Pak Dasman. Iya, kemarin itu kan kendalanya karena saya belum bisa login masuk ke bagian apa? Bagian Tendik, Mbak. Makanya dari itu belum sempat terisi jadwalnya. Oke, baik. Saya cek dulu ya Pak untuk loginnya Pak Dasman apakah sudah bisa atau belum. Sebentar. Oke, ini sudah ada Pak Dasman. Nanti untuk detailnya ini juga sudah sebagai admin akademik, prodi, dan juga ada untuk dosen Dosen. juga. Ya, Pak. Nanti bisa dicoba login kembali ya Pak Dasman ya, karena ini untuk secara pengaturan role-nya sudah disesuaikan oleh Pak UT. Begitu. Oh, baik, Mbak. Oke. Nah, ya, karena memang untuk sosialisasi dosen, ini kita harus lengkapi dulu, Pak Dasman, setidaknya untuk data dosen serta jadwal perkuliahan. Nah, kemarin itu kita sepakati untuk melakukan sosialisasi dosen di minggu ini. Mungkin sekitar hari Jumat atau Kamis begitu, Pak Dasman. Kira-kira dalam waktu yang sesingkat ini, apakah cukup Pak Dasman untuk mengisikan data dosen dan jadwal mingguan untuk kelas kuliahnya? Data dosen itu maksudnya diinputkan biodatanya semua atau hanya tinggal menginputkan jadwalnya saja, Mbak? Tinggal menginputkan nama saja Pak Dasman. Jadi nanti masuk ke menu perkuliahan di SIM akademik ya. Kemudian data kelas ke kelas kuliah. Lalu nanti kalau kelasnya sudah muncul seperti ini pada periode 2025 ganjil, silakan Pak Dasman klik pada bagian detail. Kemudian Nggak nanti di kelihatan, Pak. Oh, Bapak Ibu belum bisa melihat layar saya ya? Belum. Sudah, Nah, Kalau di saya nggak ada. sudah, hah? bisa. Sudah. Bisa. Oke, sebentar saya coba. Geser-geser lah. Sebentar saya coba stop sharing dulu Bapak Ibu. Saya share kembali. Oke, sudah terlihat Pak Dasman dan Bapak Ibu sekalian? Mas, udah. Oke, Udah, Bu. baik. Baik Pak Dasman, jadi nanti setelah login menggunakan NIP ya Pak, dan tanggal lahir dengan format 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal, nanti Pak Dasman bisa melihat pilihan modulnya. Mungkin tidak sebanyak saya, begitu ya. Nanti bisa masuk ke SIM akademik saja Pak, lalu diklik Ya. role-nya sebagai admin, kemudian nanti masuk ke bagian perkuliahan, data kelas, kelas kuliah. Gitu, Pak. Jangan khawatir untuk videonya setelah pelatihan akan saya kirimkan juga ke grup Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa dijadikan refreshment ketika ada panduan yang mungkin kurang jelas. Baik, Pak. Oke, nanti setelah masuk ke menu ini Pak, di kelas kuliah, pastikan periode akademiknya sesuai, yaitu 2025 ganjil. Sehingga nanti akan ditampilkan seluruh kelasnya. Jika ingin melihat semua kelas, ini bisa diubah ke 100 baris. Gitu. Karena kelasnya 70, nanti akan ditampilkan semua ke bawah. Begitu Pak Desman. Baik, Pak. Oke, nah untuk menginputkan detailnya, silakan Pak Dasman masuk ke detail per kelas kuliahnya di tombol icon mata seperti ini, Pak. Lalu Ya. bisa diklik edit. Nah, di sini nanti tinggal menginput nama dosen dan harinya. Jadi sudah tidak perlu menginput biodata karena biodata sudah dibantu oleh Pak UT untuk penambahan data pegawai atau dosennya kemarin sambil menambahkan hak akses. Begitu, Pak Dasman. Tinggal memilih berarti ya, Mbak ya. Iya, betul, Bu. Tapi ada lagi yang perlu dilengkapi ini, Pak Dasman, berkaitan dengan jadwal. Karena di jadwal ini ada data berupa jam dan ruangan, yang mana kemarin ruangannya itu juga belum lengkap, izin Bapak Ibu, sehingga nanti Pak Dasman juga perlu melengkapi dulu di bagian ruangnya.
pilihan Sudah, ruangnya. Oh, sudah ya, sudah ada labor ABC. Baik. sudah saya Nah, ini sudah lengkap berarti ya secara ruangannya. Baik. Sudah Mbak. Nah, nanti bisa disesuaikan. Bapak Ibu nanti kalau jamnya misalnya, juga sudah. oke, terima kasih. Jadi nanti Pak Dasman tinggal mappingkan saja nama dan harinya. Gitu ya, Pak. Baik, Mbak. Kemudian nanti untuk melihat setelah kita simpan ya Pak, jangan lupa untuk mengecek kembali di bagian jadwal perkuliahan. Karena jadwal perkuliahan ini akan diiterasikan secara otomatis oleh sistem per jadwal yang kita setting di detail kelas tadi. Jadi kalau kita buatnya di hari Selasa, kemudian kita sudah melengkapi tanggal mulai dan tanggal selesai untuk kelasnya, nanti dari sistem akan mengiterasikan sesuai ketentuan tadi, Pak. Jadi setiap hari Selasa sejumlah 16 kali dari tanggal mulai sampai tanggal selesai itu akan diiterasikan menjadi jadwal perkuliahan. Seperti ini. Begitu Pak Dasman. Oke, jadi nanti yang perlu Pak Dasman lengkapi hanya di bagian detail kelas ya Pak ya. Untuk tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah pertemuan, lalu masuk ke dosen pengajar dan jadwal mingguan Pak. Begitu. Bisa juga kalau ingin melihat untuk detail peserta kelas ada di bagian peserta kelas Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan peserta kelasnya sesuai. Karena kemarin peserta kelas ini kita ambil datanya dari migrasi data neofeedernya. Begitu. Oke. Oke, mungkin itu Pak Dasman ya nanti yang perlu kita siapkan dalam minggu ini karena sosialisasi dosennya itu tentatif mengikuti nanti kesiapan dari kampus ya, bisa dikonfirm saja di grup kalau memang input datanya sudah sesuai. Nanti jika memadai untuk kita agendakan di minggu ini, bisa di minggu ini, tapi kalau memang untuk melengkapi data kelasnya ini butuh waktu, boleh nanti mundur sedikit Bapak Ibu ya di minggu depan. Begitu. Usahakan minggu ini Mbak, soalnya anak-anak sudah mau UAS. Ini Siap. sementara setnya belum digunakan, anak-anaknya belum Siap. KS juga. Ya. Siap, Bu. Nah, karena sudah UAS juga ini kita juga perlu menentukan komposisi nilai yang nanti diinput oleh Bapak Ibu dosen di kelas begitu, Bu Wati ya buat untuk Mbak Laras, iya, Bu Sinta izin bagaimana? bertanya. Boleh. Mbak, izin bertanya soal jadwal perkuliahan tadi, Mbak. Kalau di sini kan sudah terjadwal tuh ya, Mbak ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Dengan terjadwal ini bisa nggak Mbak diubah per pertemuan saja gitu? Dosennya yang input per pertemuan. Kadang kan ada beberapa tidak sesuai dengan tanggal karena tanggal merah atau keadaan lain gitu, Mbak. Bisa baik dari dosen maupun dari Bapak Ibu admin mengganti jadwal ya, Bu Sinta ya. Iya. Nah, ini kemarin berkaitan dengan setting yang saya lakukan di sistem Bu Sinta. Karena kemarin saya tanyakan apakah dari Bapak Ibu dosen ini boleh mengganti jadwal. Nah, kemarin itu Iya. atas arahan yang diberikan belum diperbolehkan sehingga setting untuk Bapak Ibu dosen mengganti jadwalnya ini saya nonaktifkan gitu. Kalau memang Boleh. diperbolehkan ini saya nonaktifkan Bapak Ibu ya. Jadi batasi perubahan jadwal perkuliahannya ini saya nonaktifkan sehingga nanti di sosialisasi dosen juga akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu dosen bagaimana cara mengganti jadwal sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Kalau Berarti dari ini Bapak tetap terjadwal, Mbak. Betul, jadi tetap terjadwal Bu Sinta. Karena memang ini juga nanti akan kita laporkan untuk sesi kuliah yang ada 16 sesi itu untuk dosen pengajarannya seperti itu dan termasuk nilai-nilainya. Jadi memang kita iterasikan per sesi karena nanti juga berhubungan dengan unggah bahan ajar seperti materi atau pembuatan tugas per sesinya di LMS Bu Sinta. Gitu. Baik. Jadi di awal memang harus kita defaultkan teriterasi ke 16 pertemuan atau sesuai dengan jumlah pertemuan yang kita setting di detail kelasnya. Iya, baik. Oke. Kalau dari Bapak Ibu admin atau Bapak Ibu tendik, ketika ingin merubah jadwal, caranya setelah masuk ke detail kelas kuliahnya, silakan masuk ke bagian jadwal perkuliahan. Lalu untuk jadwal yang ingin diubah jika satu persatu bisa diklik di bagian detail di harinya atau sesinya. Sehingga nanti muncul tampilan detail jadwal, bisa diklik edit ya Bu Sinta.
Misalnya yang awalnya tanggal 9 September mau digeser ke tanggal 10. Nah, ini bisa. Iya. Begitu. Ya. Baik. Oke, lalu nanti bisa disimpan. Begitu. Atau bisa juga karena memang sudah terjadwal, ingin tetap menyimpan untuk detail jadwal awalnya sebelum dan sesudah diubah, maka nanti bisa diubah statusnya ke diganti ya Bu ya. Sehingga nanti muncul kolom jadwal penggantinya. Jadi tanggal 9 September itu masih tercatat sebagai jadwal asli, hanya saja nanti slot itu bisa dipakai kelas lain karena untuk jadwal yang real itu kita ubah ke bagian jadwal pengganti. Nah, gitu Bu. Jadi nanti di dalam membuat jadwal ini juga perlu diperhatikan untuk ruangan. Jika memang untuk jenis pertemuannya itu kita buat offline di detail kelas. Karena kalau kita buat offline wajib input ruangan ya Bu. Tapi kalau kita buat jenis pertemuannya itu online atau hybrid, untuk pemilihan ruangannya tidak wajib gitu. Termasuk nanti kalau misalnya nih untuk sesi pertama ini ternyata nggak jadi offline. Atau misalnya nanti ingin ganti ruangan, tapi saat diganti kita bentrok dengan jadwal yang lain, karena jadwal yang lain sudah dibuat. Maka nanti bisa diubah metode pembelajarannya ke online atau hybrid, Bu, tanpa ruang kuliah. Gitu. Iya, baik. Kalau hybrid dan offline itu tidak wajib. Jadi nanti tinggal dimasukkan jadwal penggantinya, metode pembelajarannya diganti ke online atau hybrid, tanpa memilih ruang kuliahnya. Gitu. Iya. Kalau masih offline, ini wajib kita cari-cari ruang kuliah yang belum terpakai. Jadi kalau misalnya kesulitan ya Bu, nanti menjadwalkan ruang kuliahnya karena memang sudah dari sistem terjadwal untuk masing-masing kelas. Nah, nanti boleh dipilih metode pembelajarannya offline atau hybrid ya. Biasanya yang offline ini adalah kampus-kampus yang memang memiliki yang online ya, mohon maaf. Yang online ini hanya untuk kampus-kampus yang memiliki izin PJJ. Jadi kalau saran saya sih bisa pakai yang hybrid saja. Begitu Bu Sinta. Atau nggak masalah sih online, tapi asalkan bukan ke 16 sesinya semuanya online gitu. Jadi online-nya di beberapa bagian itu boleh seperti itu. Tapi tidak disarankan ke 16 sesinya itu nanti online semua gitu Bu Sinta. Kalau memang bukan kampus PJJ. Begitu Bu Sinta. Ada lagi terkait jadwal dan perkuliahan? Nah, cukup Pak. Oke, baik. Ini di bagian sesi yang pertama milik Pak Muhammad, ini izin saya mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika memang pelaksanaan sesinya itu sudah dimulai, di bagian jadwal perkuliahan silahkan diklik detail pada sesi yang diperlukan, lalu klik edit dan diubah menjadi dimulai. Bu Sinta. Kenapa perlu kita mulai? Karena sebelum jadwalnya statusnya diubah status menjadi dimulai atau selesai, kita belum bisa melakukan presensi. Begitu. Nah, pengubahan jadwal atau status sesinya ke dimulai itu juga bisa dari admin atau bisa dari Bapak Ibu dosen. Nanti waktu sosialisasi ke Bapak Ibu dosen pun juga akan saya contohkan. Maka dari itu saya perlu data jadwalnya, karena Bapak Ibu dosen tanpa data jadwal ini tidak bisa melakukan presensi tadi. Gitu. Iya. Oke, berikutnya akan saya masuk ke bagian jadwal dan presensi atau cara melakukan presensi pada mahasiswa. Nah, ketika jadwalnya itu sudah dimulai, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian presensi kelas di dalam data kelasnya tadi. Oke, kemudian nanti bisa kita klik untuk absen di sini, isi presensi. Nah, di sini akan muncul data semua peserta kelasnya, Bapak Ibu, termasuk data Bapak Ibu dosennya. Jika Pak Muhammad ini hadir, maka silahkan dipilih hadir ya, gitu. Jika dari semua peserta kelasnya hadir, maka bisa diklik di kolomnya, sehingga terdata hadir semua. Jadi cukup mengubah untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak hadir. Misalnya atas nama Aulesa Fitri ini izin atau sakit. Seperti itu. Cara mengabsensikan peserta dan juga dosen melalui Bapak Ibu admin di menu kelas kuliah. Nanti kalau sudah silakan disimpan. Nah, ini karena percontohan saja, izin saya tutup Bapak Ibu ya. Begitu. Oke.
Oke, jadi cara untuk mempresensikan baik itu dosen dan juga mahasiswa, maka jadwal perkuliahannya harus setidaknya kita mulai dulu statusnya. Baru nanti bisa kita isikan presensi di bagian presensi kelas, lalu kita klik isi presensi, nanti akan kita masukkan data kehadiran dosen dan mahasiswanya. Bisa langsung kolektif untuk hadir semua, bisa juga satu persatu. Seperti itu Bapak Ibu untuk presensi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke menu jadwal dan presensi untuk mempresensikan secara kolektif eh, Bapak Ibu dosen dan juga pesertanya ya. Tapi yang bisa kolektif di sini adalah Bapak Ibu dosennya saja. Kalau mahasiswa tetap harus satu persatu. Izin Mbak, Silakan Bu Ati. itu kan tadi yang Mbak Laras contohkan itu kan presensi ngajar ya Mbak ya, dosen ya. Mbak, iya, dari dosen dan mahasiswa sekaligus, Bu Wati. Itu kan dosennya masing-masing nanti yang menginput mengisi kan Mbak. Betul, dosennya nanti juga akan saya sosialisasikan, Bu. Tapi di sini kan admin sebagai istilahnya penjaga gawang terakhir nih, Bu Wati. Kalau misalnya dari dosen kebobolan ya, jadi admin kan harus menyempurnakan input ketika nanti kebutuhan pelaporan juga buat ya. Jadi di bagian operasional perkuliahan ini akan saya paparkan apa saja yang perlu dilengkapi atau dibantu Bapak Ibu admin atau jika dari dosen ini mungkin ada luput atau kurangnya gitu Bu Ati. Ya, jadi intinya di sini kan admin ini hanya memeriksa aja ya Mbak ya. Betul, betul gitu. Pengertiannya sepenuhnya Ke menjadi dosen. tugas dan tanggung jawab dosen gitu ya Mbak. Betul, betul Bu Ati seperti itu. Tuh, jadi nanti kalau misalnya dari dosen pun ada kendala terkait presensi, nah bisa ketika nanti ditanyakan ke baik itu Bu Sinta atau Pak Ute nanti bisa dibantu begitu. Karena dari dosen ini Bu Wati tidak ada akses ke live chat kami begitu. Yang ada akses ke live chat adalah Bapak Ibu admin. Nanti di pojok kanan bawah itu terdapat icon untuk menghubungi tim CS Sevima secara langsung ketika ada kendala penggunaan gitu. Nah, dari Bapak Ibu dosen itu tidak dapat ini akses untuk bertanya langsung ke tim kami, sehingga perlu melalui Bapak Ibu admin dulu, begitu. Ya, jadi intinya nanti admin bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan dikerjakan oleh dosen-dosen dalam mengisi presensi Betul sekali, Bu ngajarnya ya Mbak Wati. ya. Seperti itu, Bu Wati. Oke, terima kasih Bu Wati untuk tambahannya. Ini izin saya masuk ke bagian jadwal dan presensi. Jadi selain masuk ke data kelas, sebenarnya Bapak Ibu admin jika presensi dosennya itu masih melalui Bapak Ibu admin ya, nanti bisa juga melalui menu perkuliahan, data kelas, jadwal dan presensi. Ini khusus menu untuk melakukan presensi saja. Dan di sini ini harus juga ada setidaknya ada jadwalnya Bapak Ibu. Karena untuk hari ini masih terjadwal untuk web design milik Pak Muhammad, maka dari itu untuk data-data jadwalnya juga belum lengkap ya. Hanya ada satu kelas saja untuk saat ini. Oke, nah di sini menu ini selain untuk mengabsensikan Bapak Ibu dosen, sebenarnya dalam sistem itu ada fitur untuk absensi dosen otomatis Bapak Ibu. Terletak di bagian setting juga, seperti Bapak Ibu dosen dalam akses merubah jadwal. Jadi masuk ke menu setting, khususnya ini Pak Ute ya yang bisa mengakses menu setting ini. Setting, kemudian di bagian setting aplikasi. Nah, di sini ada pilihan untuk presensi otomatis oleh dosen. Artinya, biasanya kan bertingkat ya dalam mempresensikan itu. Jadi mahasiswa dipresensikan oleh dosen, kemudian dosen dipresensikan oleh admin. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di dalam sistem Sevima Platform ini, untuk presensi dosen itu bisa dilakukan secara otomatis dengan syarat tiga hal ini sudah harus terpenuhi, yaitu status dari kelasnya itu harus selesai. Nah, dalam menyelesaikan status sesi atau perkuliahan, Bapak Ibu dosen itu wajib mengisikan realisasi perkuliahan gitu. Jadi di poin 1 dan 3 ini harus dilakukan Bapak Ibu dosen dan yang kedua itu adalah presensi mahasiswanya minimal hadirnya 50% gitu. Jadi
Bapak Ibu dosen harus melengkapi 3 hal ini agar nanti terdata hadir pada sesi perkuliahannya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, baik itu Bu Wati atau Pak UT ya. Nanti apakah fitur ini ingin diaktifkan atau presensi dosennya masih berkenan langsung dilakukan oleh Bapak Ibu admin? Gimana bagusnya Pak Ute? Ya, boleh, ini juga bisa disesuaikan nanti kok Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan saja. Kalau memang nanti diperbolehkan, dari Pak UT bisa switch ke aktif ya Pak. Gitu. Iya, iya. Seperti itu Diaktifkan Pak. ya. Untuk saat ini masih saya nonaktifkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada kemudahan supaya Bapak Ibu admin ini tidak perlu mendatakan kehadiran dosen satu persatu. Dan di sini pun nanti karena Dia sudah harus kita buat, wajib itu ya. iya, Harus jadi wajib ngisi absen dulu, Bu ya. betul, dari Bapak Ibu dosen pun nanti juga diarahkan supaya menggunakan sistem karena perlu melengkapi 3 hal ini agar sesi Bapak Ibu dosen itu terbaca selesai atau terbaca kehadirannya hadir pada perkuliahan Bapak Ibu dosen. Ya. Enggak apa-apa, Bu, biar tertib, Bu. Oke, terima kasih. Apakah ada batasan Pak Ute? Kira-kira dosen ini dalam melakukan penginputan realisasi atau presensi itu H plus berapa dari jadwal? Saya rasa kalau awal belum ya, karena untuk yang kemarin-kemarin perlu backdate Pak Ute. Gitu. Jadi Bapak Ibu dosen pun perlu nanti melengkapi daftar hadirnya per sesi untuk mahasiswanya, supaya nanti data kehadirannya ini terbaca, terutama kalau misalnya daftar hadir atau kehadiran peserta ini menjadi salah satu komponen penilaian gitu. Ya. 30. Nanti kalau mungkin mulai di 2025 genap Pak Ute ya, nanti bisa diberlakukan Iya. juga untuk maksimal dosen menginputkan realisasi atau presensi gitu ya Pak, H plus 3K atau hanya di H plus 1 gitu Pak. Kalau untuk saat ini mungkin saya belum rekomendasikan karena nanti Iya. untuk melengkapi sesi-sesi yang backdate nih Pak, ini masih perlu dilakukan juga. Ya, ya, ya. Oke, Kalau misalnya untuk ngikut ini, Bu, kan ini udah berjalan nih. Kan udah Betul. mau UTS juga nih. Terus untuk ngisi absensi yang udah lewat itu bagaimana? bisa sama Pak. Nah, karena pembatasan hari tadi belum dilakukan, maka dari Bapak Ibu dosen masih bisa untuk menginputkan. Yang saya sebut backdate tadi adalah menginput data kelas yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan di sesi-sesi sebelumnya. Jadi nanti tetap biasa saja masuk ke kelas kuliah, kemudian nanti diklik detail, asalkan sudah ada data jadwalnya dari Bapak Ibu dosen bisa mulai kemudian menyelesaikan termasuk mempresensikan nanti dari mahasiswanya satu persatu Pak Ute. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dosen misalnya nih untuk Pak Muhammad ternyata saat ini sudah ada di pertemuan ke-13. Nah, Pak Muhammad berarti melengkapi dulu sesi 1 sampai 12-nya. Bisa. Nanti bisa diklik detail, kemudian diedit, statusnya diubah menjadi dimulai sehingga nanti bisa melakukan presensi kelas. Gitu untuk sesi-sesi sebelumnya, Pak. Begitu. Tetap bisa dilakukan karena pembatasan untuk presensi dan realisasi itu tadi masih belum kita setting. Nah, nanti kalau sudah kita setting, misalnya dari kampus memiliki kebijakan maksimal presensi dan realisasi kelas itu diinputkan H plus 3. Setelah H plus 3 dari tanggal 9 September, Bapak Ibu dosen tidak akan bisa lagi menginput presensi maupun realisasi. Sehingga kalau tidak bisa input 2 hal tersebut, status kehadiran pada sesinya juga tidak hadir untuk Bapak Ibu dosen. Gitu. Tapi nanti kalau untuk kalau nggak hadir nanti nggak dihitung, Bu, apa honornya ya. iya Pak, gitu. Jadi kalau Jadi- sebenarnya penggunaan sistem ini juga mendorong kedisiplinan baik dari mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Karena semuanya akan tercatat di sistem, mana yang hadir, mana yang tidak, seperti itu, dan tidak bisa lagi nanti untuk istilahnya dimodifikasi atau mungkin ada kecurangan begitu ya Pak, dari sisi mahasiswa Iya. maupun dari sisi dosen. Iya. Begitu Pak Ute. Jadi nanti kalau data jadwalnya sudah dilengkapi oleh Pak Dasman, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi ke dosen, akan saya arahkan juga Bapak Ibu untuk melengkapi data presensi ya
dari sesi-sesi sebelumnya. Tetapi kalau dari saya kan memang hanya bisa mengarahkan. Nah, himbauannya ini kan langsung dari Bu Wati ya mungkin ya. Seperti itu nanti Ibu. Saya izin dibuatkan juga mungkin himbauan atau mungkin perintah ya ke Bapak Ibu dosen untuk melengkapi juga data dari sesi-sesi yang sudah berlalu Bu Wati ya. Izin seperti itu Bu. Nanti. Mbak. Tuh, karena kan dari saya hanya punya porsi untuk mengarahkan dan juga memberikan sosialisasi saja. Gitu. Mbak. Oke, terima kasih Bu Ati dan Pak UT. Ini izin saya masuk ke menu berikutnya, Pak UT. Kalau untuk melakukan presensi dosen secara kolektif, misalnya di hari Selasa ini ada 2 kelas, misalnya ada 10 kelas begitu, nanti akan muncul sesuai dengan tanggalnya. Nah, tinggal dicentang saja, kemudian nanti diklik presensi dosennya, Pak. Gitu. Apakah hadir atau tidak gitu. Jadi nanti kalau semuanya hadir, tidak perlu buka kelasnya satu persatu dari Bapak Ibu admin. Selama untuk presensinya masih melalui admin ya, nanti tinggal masuk ke menu perkuliahan, kemudian data kelas, di jadwal dan presensi. Sehingga nanti semua jadwal per tanggalnya akan ditampilkan. Untuk presensi dosennya cukup dicentang, lalu klik presensi dosen. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubah statusnya dulu menjadi dimulai ya, seperti itu. Ini bisa langsung disimpan. Untuk Pak Muhammad di pertemuan hari ini hadir ya Bapak Ibu. Izin saya buat sebagai percontohan. Oke, jadi nanti tinggal dicentang, lalu klik presensi dosen, lalu nanti status kehadirannya hadir, langsung diklik simpan. Sebentar, nanti dosennya muncul di situ. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin untuk jadwal, seputar jadwal seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke perintilan nilai. Karena nilai ini ada perintilannya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu dosen menginput itu kan ada komposisi nilainya, kemudian ada skala nilai seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, terkait absensi ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Mbak Laras izin bertanya, Mbak. Iya, silakan Bu Sinta. Di sini di kolom pengisian presensi kan ada itu penjemputan materinya. Oke, nah kalau memang dari Bapak Ibu dosen memang belum mengisi materi, ini masih kosong Bu Sinta ya. Nah, pengisian materi ini kita arahkan nanti menggunakan LMS atau Adlink gitu. Nah, Adlinknya itu biasa kita akses di pilihan menu, lalu kita masuk ke bagian Adlink. Nah, ini adalah LMS yang nanti bisa digunakan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa untuk Bapak Ibu dosen bisa mengakses, mengupload dulu bahan ajarnya atau termasuk membuat tugas. Kemudian dari sisi mahasiswa bisa mengupload hasil tugas pengerjaan tugasnya. Lalu nanti Bapak Ibu dosen juga bisa menginput nilainya atau mengoreksi sehingga nanti nilai dari Adlink pun juga bisa kita ambil untuk penilaian di akademik. Begitu Bu Sinta. Nah, ini memang untuk saat ini pengisi materinya memang masih kosong ya. Begitu. Oke, ada lagi Bu Sinta terkait absensi dan presensinya? Kalau untuk Mohon maaf Bu, suaranya sedikit terputus. Gimana Bu Sinta? Kedengaran suara kalau untuk absensi cukup. Oke, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu, jika untuk absensi sudah cukup, ini izin saya masuk ke bagian penilaian ya. Jadi untuk nilai ini ada 4 sebenarnya, tapi yang wajib hanya 3. Nah, 4 ini termasuk rencana evaluasi yang kita kirimkan ke Neofeeder, begitu. Nah, karena rencana evaluasi ini hanya meliputi aktivitas partisipatif, kemudian proyek, sehingga itu kurang fleksibel ya dalam menentukan komposisi penilaian. Nah, maka kita buatlah satu menu yang memang pure untuk menentukan nilai mahasiswa, yaitu komposisi nilai. Jadi bisa dibilang nanti untuk rencana evaluasi dan komposisi nilai ini berbeda. Yang rencana evaluasi ini untuk kebutuhan penilaian di provider, Neofeeder ya seperti itu. Kemudian kalau untuk komposisi nilai ini kita
memang fungsikan untuk menentukan indikator apa saja yang digunakan oleh dosen dalam penginputan nilai mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, urutannya itu kita mulai dari skala nilai. Untuk skala nilai, menunya ada di perkuliahan, data kurikulum, kita masuk ke skala nilai. Oke. Nah, di sini ini adalah data yang kita peroleh dari hasil validasi kemarin, Bu Sinta. Gitu. Jadi di awal kenapa kok saya arahkan dari Bu Sinta untuk melengkapi data skala nilai, karena memang dari neofeedernya belum ada data skala nilai, sehingga kita perlu untuk pemetaan skala nilai di sistem Savima Platform. Sehingga ke depannya ketika misalnya dosen ini sudah input nilai dan total nilai akhirnya misalnya katakan 80. Nah, dia akan masuk range mana? Itu akan terbaca sesuai dengan skala nilai ini, yaitu grade B. Nah, ketika nilai akhir mahasiswa ini 90, maka dia akan otomatis ditranskrip, diterjemahkan ke nilai A. Seperti itu, fungsi dari skala nilai ini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk periode akademik ini dan kurikulum 2018 atau KKNI yang terpakai ini sudah tidak perlu lagi membuat skala nilai. Nah, skala nilai ini kapan dibuat lagi? Dibuat ketika memang nanti untuk kurikulum alih bentuknya sudah jadi dan akan diimplementasikan. Jadi dalam membuat tahun kurikulum baru, selain merancang kurikulum dan mata kuliahnya, juga perlu membuat skala nilai. Karena skala nilai ini akan mengikat pada tahun kurikulumnya. Jadi meskipun nanti kita berganti periode akademik ke 2025 genap, 2006 ganjil, dan seterusnya, ketika masih pakai tahun kurikulum yang sama, maka tidak perlu lagi membuatkan skala nilai baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk skala nilai ini kan hanya sebatas informasi saja, karena memang datanya sudah ada. Izin saya lanjutkan dulu ke bagian komposisi nilai. Nah, untuk komposisi nilai itu sama menunya Bapak Ibu ya. Oh, maaf. Untuk komposisi nilainya sedikit berbeda karena kita masuknya ke bagian data pelengkap. Kemudian sebentar saya cek dulu. Saya juga sedikit lupa ini Bapak Ibu saking banyaknya menunya. Oke, komposisi nilai. Oke, sama. Ternyata sama di perkuliahan, data kurikulum, di komposisi nilai. Nah, yang ingin saya tunjukkan, komposisi nilai ini akan nantinya terpakai di bagian kelas kuliah juga, di bagian penilaian. Jadi kalau kita masuk ke kelas kuliah tadi, ada submenu nilai perkuliahan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel-tabel atau kolom yang perlu diinput oleh Bapak Ibu dosen ya nantinya. Tinggal dimasukkan saja. Nah, kolom-kolom yang ada di sini mengikuti komposisi nilai yang sudah diinput. Jadi kalau biasanya komposisi nilainya meliputi tugas, UTS, UAS seperti itu ya. Harusnya kan ada kolom masing-masing ya di nilai perkuliahan. Nah, sebelum itu disetting pada komposisi nilai, maka tabelnya masih default dari sistem. Hanya ada satu kolom saja. Begitu. Nah, untuk mengatur komposisi nilainya, nanti bisa diklik komposisi nilai kalau yang per kelas ya. Tapi Bapak Ibu admin itu bisa merumuskan komposisi nilai yang sama yang nantinya akan terimplementasikan bagi seluruh kelas kuliah sebagai komposisi nilai default dari Amik Mahaputra. Begitu. Kalaupun dosen ini memiliki indikator penilaian sendiri, dari dosen pun nanti bisa mengubah komposisinya. Nah, untuk saat ini komposisi nilai ini masih kosong ya, atau masih blank karena memang belum kita setting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masuk ke kelas kuliah, lalu ke nilai perkuliahan, ini masih ada satu kolom saja untuk menginput nilai. Jadi belum di breakdown per indikator. Nah, untuk itu kita perlu men-setting komposisi nilainya supaya nanti ketika diklik komposisi nilai sudah ada indikator detail dari penilaian pada kelas kuliah tersebut. Nah, dari level Bapak Ibu admin, settingnya bukan per kelas lagi, tapi secara utuh dalam satu PT atau perguruan tinggi. Dalam hal ini Amik Mahaputra ya. Jadi bisa menggunakan menu perkuliahan, data kurikulum, ke komposisi nilai. Gitu Bapak Ibu. Oke, nah di sini untuk komposisi nilainya masih kosong, kita bisa cek dari unsur nilai atau indikator yang bisa digunakan dalam proses penilaian.
Untuk saat ini adalah unsur nilai yang sudah disediakan oleh aplikasi. Di antaranya ada UTS, UAS, tugas individu, praktikum, diskusi, kehadiran, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, pilihan unsur nilai ini kita ambil dari data yang sudah dilengkapi pada bagian data pelengkap, kemudian di bagian perkuliahan, lalu unsur nilai. Jadi hampir mirip seperti menambahkan ruang kelas dan juga slot waktu ya. Kita masuk ke bagian data pelengkap, kemudian di bagian perkuliahan, lalu di bagian unsur nilai. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat unsur nilai apa saja yang bisa kita gunakan pada komposisi nilainya. Nah, sampai di sini, jika ada tambahan unsur yang belum tersedia, silakan ditambahkan. Kalau untuk kehadiran dimasukkan sebagai indikator penilaian, itu sudah disediakan unsur nilai kehadiran dan sudah dimasukkan ke kelompok unsur presensi. Jadi jika nanti dalam komposisi nilai itu kehadiran digunakan indikator juga, maka nanti presensi yang sudah diinput terhadap mahasiswa itu nanti akan otomatis diambilkan berapa persen dari sana. Seperti itu Bapak Ibu, gitu. Sesuai dengan persentase yang kita input atau kita setting di bagian komposisi nilai. Oke, mungkin untuk saat ini apakah komposisi nilai ini sama Bapak Ibu di Amik Mahaputra untuk semua kelasnya? Biasanya Kalau ini ya mata yang lama itu sama semua, Mbak. Sudah baik ada di apa namanya pedoman akademiknya ya Bu ya. sudah ada Ya, berapa item untuk penilaian dan poin-poin persentasenya sudah ada. baik. Ingin saya contohkan Bapak Ibu atau nanti ditambahkan sendiri seperti itu? Mungkin coba dicontohkan bagaimana maksudnya, Mbak. Boleh, boleh. Bu Sinta mungkin ada datanya kah untuk penilaian ini, Bu? Komposisinya atau indikatornya ada apa saja? Yang untuk UTS, Oke. Berapa persen, Bu? UTS itu 30%. Oke, baik 30% ya, Bu. Oke, nah karena antara unsur nilai ini juga bisa di mapping ke metode evaluasi, sehingga nanti untuk pelaporan neofeedernya itu otomatis, Bu ya. Ini bisa kita UTS ini kita pilih metode evaluasinya sekaligus gitu. Jadi supaya kita tidak memappingkan rencana evaluasi sendiri, kemudian komposisi nilai sendiri itu bisa gitu. Tapi ini opsional ya, nanti bisa dimappingkan ke hasil proyeknya atau kognitifnya terserah. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini bisa saya tambahkan dulu untuk ini saya masukkan ke bagian kognitif UTS ya, Bu ya. Seperti itu. Lalu saya Iya, klik tambah. Oke. Kemudian nanti harus 100% ya Bapak Ibu totalnya. Ya. Untuk iya. berikutnya ada UAS berapa persen Bu Sinta? 30% juga. 40, Oke, 40%. 40%. Oke, metode evaluasinya saya pilih UAS, lalu saya klik tambah. Berikutnya, 30%-nya dari apa, Bu? Oh, dia dibagi-bagi nanti Mbak, kehadiran 10%. 10% presensi. Oke, Iya. 10% ya. Kehadiran. Nah, Iya, Oke, metode evaluasinya saya masukkan aktivitas partisipatif, boleh? iya, boleh. Oke. Kemudian, Terus tugas 10%. oke. kuis, Hasil kuis. proyek ya untuk tugas atau di tugas? Tugas saja Mbak. Oke. Kemudian, Terus kuis 10%. oke. Kuis. Sudah, Bu? Enggak, sedang. Oke, ini sudah 100% Bu Sinta. Nah, kalau masih ada yang lain, itu apakah termasuk langsung dia sebagai unsur nilai yang berdiri sendiri atau istilahnya anakan unsur nilainya yang punya induk gitu, Bu? Anakan berunsur nilai induk gitu. Misalkan Oke. kayak presensi nanti akan masuk ke tugas. Oke, oke. Berarti si presensi ini masuknya ke tugas ya, Bu ya? Bukan presentasi misalnya, bukan kehadiran gitu Pak. Oh, oke, oke. Presentasi yang di kelasnya begitu ya?
Iya, Oke, iya. oke. Oh, bisa, Bu. Presentasinya itu berarti di bagian laporan praktikum atau saya buatkan unsur nilai sendiri presentasi? Nggak usah dibuatkan, Mbak. Oke. Nanti dosennya aja Oke, berarti nanti dari Bapak Ibu dosen, yang ini aja eh yang wajib. oke. Ada 5 ya, Bu, ya, untuk kolomnya. Iya. Oke, sudah. Iya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sama seperti skala nilai tadi, untuk komposisi nilai ini mengikat pada tahun kurikulum ya. Gitu. Jadi nanti kalau 2025 genap atau seterusnya, itu untuk komposisi nilainya akan terbawa dari kurikulum yang terpakai sebelum kita berganti ke kurikulum alih bentuk yang baru. Begitu. Jadi nanti perlu dibuat lagi ketika memang yang pertama ada penyesuaian, kemudian yang kedua ketika memang ada kurikulum baru yang nanti akan diaplikasikan atau diimplementasikan ke Amik Mahaputra. Oke, itu untuk skala nilai dan komposisi nilai, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke bagian nilai perkuliahan kah? Di kelasnya tadi? Udah cukup. Cukup ya, cukup jelas baik. Oke, kita masuk ke kelas kuliah. Kemudian kita bisa cek lagi di bagian nilai perkuliahan. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk komposisi ini kan memang belum terinput ya, karena kita buat komposisinya sebelum kelasnya ini ada gitu ya, sehingga untuk komposisi nilainya belum bisa terupdate. Ini saya make sure dulu ya Bapak Ibu, apakah bisa terupdate setelah kita update komposisi nilainya atau tidak seperti itu. Nanti jika memang bisa akan saya bantu updatekan. Tetapi kalau memang belum bisa, nanti dari Bapak Ibu selain inputkan dosen dan jadwal, maka bisa melengkapi komposisi nilainya juga. Begitu. Ini nanti menjadi salah satu yang perlu saya cross check ke tim dulu ya, Bapak Ibu. Oke, oke, baik. Eh, Nanti untuk pengisian dari nilai perkuliahan hasil pembelajaran, maka dari dosen atau Bapak Ibu admin, jika nanti perlu membantu dosen, untuk bagian pengisiannya ada di kelas kuliah tadi pada submenu nilai perkuliahan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau komposisi nilai ini sudah terimplementasikan, bisa kita buat langsung untuk input nilai-nilainya. Begitu. Oke, itu untuk nilai. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti sisanya ada setting prodi, kemudian kuesioner, dan yang terakhir tentang berhenti studi sekaligus untuk mengupdate status semester dari mahasiswa yang kemarin gagal diupdate ke cuti ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Lanjut dulu. Belum, Mbak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Saya izin lanjut ke bagian setting prodi. Nah, kalau kemarin untuk setting prodi itu dipakai ketika kita mengaktifkan periode KRS dan validasi. Nah, untuk operasional perkuliahan ini ada beberapa opsi yang bisa dimanfaatkan juga, Bapak Ibu, termasuk untuk pengisian nilai. Nah, kenapa kok di kelas kuliah tadi belum bisa kita inputkan nilainya? Selain komposisi nilainya belum terisi, itu juga karena untuk di setting prodinya itu periode pengisian nilainya itu belum dicentang. Begitu. Jadi kecil lah ngomong Put, suaranya Put, nggak dengar. Halo? Suara saya tersendat, Bu. Mohon maaf. Di sini jelas, Mbak. Kedengaran, Mbak? Oh, jelas ya. Bu Wati, suara saya terdengar jelas, Bu? Oh, udah jelas, Mbak. Oke, baik Bu. Mungkin izin saya review kembali. Jadi di setting prodi ini selain untuk membuka periode KRS, nantinya juga bisa digunakan untuk periode pengisian nilai agar Bapak Ibu dosen bisa mulai menginput nilai pada kelas kuliah gitu. Jadi sebelum kita centang untuk pengisian nilai tadi, maka Bapak Ibu dosen nanti dalam pengisian nilainya itu akan terkendala. Begitu.
Nah, setelah kita centang, nanti nilai perkuliahan ini sudah bisa dimasukkan nilai. Tombolnya akan keluar untuk tombol masukkan nilainya. Nah, karena untuk komposisinya ini belum teraplikasikan ya, jadi masih ada satu kolom begitu Bapak Ibu. Oke, untuk berikutnya ketika nanti sudah selesai dalam penginputannya, dipastikan nilainya valid semua terisi, maka dari Bapak Ibu dosen nanti bisa memproses kunci nilai. Begitu. Ketika dalam periode pengisian nilai tadi sudah kita centang. Mengapa demikian? Karena proses kunci nilai ini adalah sebagai batas terakhir atau validasi dari penginputan nilai yang sudah dilakukan. Ketika sudah terkunci, yang pertama, Bapak Ibu dosen sudah tidak bisa lagi mengubah data nilai mahasiswa, karena ini adalah data yang akan kita laporkan ke Neofeeder. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari mahasiswa akan bisa melihat nilai yang sudah dikunci tadi gitu. Karena sebelum nilai dikunci, ini belum bisa dilihat oleh mahasiswa dalam KHS maupun transkripnya. Begitu. Memang sebenarnya kunci nilai ini bisa nanti dimodifikasi oleh Bapak Ibu admin, tetapi yang bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu dosen bahwa setelah dikunci, ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk menu setting prodi ini lebih ke pengaturan buka tutup periode, baik itu periode KRS, periode untuk melihat KHS maupun pengisian nilai. Oke, Mbak, nanya Mbak, silakan Bu Wati. tadi untuk pengisian nilai tadi Mbak yang sebelum ini tadi, Mm-mm. tampilan menu itu yang nilai. Itu berarti nilai itu kita isikan secara manual di input gitu Mbak. Setelah tadi kita memasukkan angka-angka dalam persentase penilaian tadi. Betul. Jadi nanti berapa perolehan nilainya akan diinput secara manual, Bu, jika dalam proses pembelajaran tidak melibatkan Edlink. Tapi jika tugas dan UAS UTS-nya itu dilakukan dari Edlink, misalnya mengambil nilai dari Edlink, nanti bisa, Bu, kita mappingkan atau kita tarik nilai dari Edlink masuk ke nilai perkuliahan. Tapi kalau misalnya UAS-nya dilakukan di luar sistem secara manual, nah itu yang memang harus diinputkan, Bu Wati. Oh. Kalau Jadi kalau tidak pelaksanaannya tidak melalui Edlink, berarti kita inputkan secara manual ya Mbak ya. tepat seperti itu Bu Wati. Maka dari itu kalau ya Bu, Dapat di mana Mbak? gimana Bu? Misalnya kan ini nilai, misalnya 95 atau 99 itu yang didapat, angka itu didapatnya dari mana nanti? Nah, itu tergantung dari komposisi nilai yang sudah kita setting tadi, Bu. Nah, untuk saat ini komposisi nilainya belum masuk ke tiap data kelas kuliah ya, karena kelas kuliahnya ini sudah dibuat sebelum data komposisi nilainya. Jadi datanya belum terikutkan gitu, Bu. Nah, nanti akan saya bantu cross-check dulu apakah bisa data komposisi nilai yang baru kita input tadi itu teraplikasikan ke seluruh kelas kuliah agar tidak perlu mengatur satu persatu seperti itu, Bu. Nanti akan saya infokan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka nanti dari tim akademik bisa membantu Pak Dasman untuk melengkapi komposisi nilainya dulu. Gitu, Bu. Harusnya sih bisa ya. Nanti coba saya confirm dulu ke tim agar nanti untuk tabel input nilainya ini sudah sesuai komposisinya tadi, Bu. Gitu. Ya. Ada lagi Bu Wati yang bisa saya bantu? Jadi dari situ komposisi nilai itu dapat nilai akhirnya, yang kemudian nilai akhir itu diinputkan lagi di dalam nilai ini ya Mbak ya. Oke, nah nanti untuk nilai akhir itu kita dapatkan dari pengisian nilai-nilai indikatornya, Bu, atau komposisi nilainya. Jadi sistem itu akan menghitungkan sendiri, misalnya didapatkan semua nilainya 80. Nah, dari bobot 20%, tadi 30% yang kita inputkan, itu akan dikalkulasi oleh sistem dari komposisi nilai tadi. Sehingga nanti akan diolah oleh sistem untuk nilai akhirnya. Ya, baru nilai akhirnya di input di sini ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi nanti akan muncul kolom nilai akhir setelah kolom indikator sesuai dengan komposisi nilai tadi. Ya. Jadi otomatis Bu nilai akhirnya cukup diinputkan nilai indikatornya seperti nilai UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, tugasnya berapa. Kehadiran pun nanti kita ambil dari presensi yang dilakukan melalui si akad atau Edlink. Gitu Bu. Nggak kirain nilai yang akhir ini bisa langsung bisa masuk langsung dari hasil inputan yang
Iya, komposisi. bisa, Bu. Bisa. Jadi yang diinput itu nanti hanya nilai indikatornya tadi atau komposisi nilainya, Bu. Nah, nilai akhir itu dikalkulasikan oleh sistem berdasarkan presentasi tadi dari masing-masing unsur nilai yang sudah dimasukkan ke komposisi nilai tadi, Bu. Gitu. Jadi perhitungan nilai akhir itu otomatis berdasarkan komposisi nilai ini nantinya. Cuma diinput ulang lagi gitu ya Mbak ya. Ya, yang diinput nanti adalah nilai tugasnya, nilai kuisnya, sampai nilai UAS. Jika memang keempat unsur nilai ini tidak dilakukan secara online atau secara sistem ya Bu, gitu. Kalau dilakukan dari sistem ya nanti bisa kita langsung tarikkan dari sistem saja. Oke, ada lagi Bu Wati yang bisa saya bantu? Udah. Itu Oke, dulu. oke, mungkin saya kulik lagi sedikit tentang setting prodi. Memang kalau secara tampilan sangat sederhana karena ini bisa kita nonaktifkan dan aktifkan hanya dengan satu kali klik begitu Bapak Ibu. Nah, tapi dalam setting prodi ini ada menu yang lebih detail lagi. Kalau kita cek di bagian detail ya, di sini ada penjadwalan untuk masing-masing event. Misalnya untuk pembuatan KRS ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Atau kalau untuk OP lebih ke KHS dan nilai serta ujian gitu. Nah, di KHS dan nilai ini jika memang sudah ada jadwalnya, misalnya tanggal awal untuk KHS-nya berapa bisa diakses oleh mahasiswa sampai dengan tanggal akhirnya berapa. Kalau memang ada tanggalnya bisa dimasukkan sehingga kita dalam proses pembukaan periode KHS itu tidak perlu centang-centang ya gitu. Kalau misalnya aktif dicentang, nonaktif diancentang seperti itu sebenarnya bisa. Tapi bisa juga terjadwal dengan detail yang ada pada setting prodi Bapak Ibu. Nah, tanggal cetak KHS ini adalah tanggal yang nantinya akan muncul setiap mahasiswa mencetak KHS-nya. Jika dikosongi, maka akan mengambil hari itu, Bapak Ibu ya. Jika dari Amak Mahaputra, misalnya untuk cetak KHS-nya ini harus tanggal 10 Januari untuk tampilan yang ada di file cetaknya, maka bisa dimasukkan 10 Januari. Jadi meskipun nanti dicetak tanggal 11, tanggal 12 Januari, tetap yang muncul adalah tanggal 10 Januari. Kalau kita kosongi, maka pada hari di mana mahasiswa itu melakukan cetak KHS, tanggal itulah yang akan ditampilkan pada eksportan KHS-nya. Gitu. Oke. Di sini ada juga untuk dosen bisa isi persentase komponen. Nah, ini ketika kita centang, artinya komposisi nilai yang sudah kita atur persentasenya itu bisa diubah oleh dosen. Jadi misalnya dosen ini minta untuk UTS bobotnya hanya 20% persentasenya, sementara tugas individu jadi 20%. Nah, jika ini tercentang, maka dari dosen ketika akses kelas kuliahnya itu bisa mengubah persentasenya Bapak Ibu. Kalau memang tidak diperkenankan, ini dari Bapak Ibu admin, terutama Pak UT, ini tidak perlu dicentang. Nah, kemudian yang terakhir di bagian KHS dan nilai, ini adalah tanggal awal dan akhir pengisian nilai. Ketika ini diisikan, nanti otomatis pengisian tombol pengisian nilai tadi dan kunci nilai itu akan otomatis hilang setelah tanggal akhir pengisian nilainya. Jadi dari Bapak Ibu dosen nanti tidak akan bisa lagi menginputkan nilai mahasiswa gitu. Nah, ini saya kembalikan ke Pak UT ya selaku user dari setting prodi ini nanti atau mungkin juga Bu Sinta. Kalau misalnya lebih mudah dengan centang yang ada di depan tadi bisa. Tapi kalau misalnya supaya tidak terlewat eventnya ingin dijadwalkan, boleh Bapak Ibu. Jadi penggunaannya saya berikan alternatif-alternatif, tapi mana yang paling nyaman digunakan di Amik Mahaputra silahkan disesuaikan. Oke, itu untuk KHS dan nilai. Ya, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Jika tidak, saya lanjut ke bagian ujian, Bapak Ibu. Nah, dalam cetak kartu itu ada juga periodenya. Nanti untuk kebutuhan ujian, karena sudah mendekati UAS, seperti yang disampaikan Bu Ati, maka untuk cetak kartu UAS-nya bisa boleh dibuka. Nah, kalau ingin secara manual, bisa langsung dicentang, lalu nanti diancentang ketika memang sudah ada deadline dalam pencetakan kartu UAS-nya. Tapi kalau sudah ada jadwal, silahkan dimasukkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang nanti mungkin akan berpengaruh dalam
proses UAS atau cetak kartunya Bapak Ibu. Karena di sini sudah tersetting minimal presensi UAS, maka nanti sebelum dilakukan UAS, presensi pada sesi-sesi sebelumnya itu harus sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu admin. Karena kalau tidak ini kasihan mahasiswanya. Karena di sini terdata 75%, yaitu sekitar 12 pertemuan ya. Nah, kalau dari 12 pertemuan itu belum dimasukkan kehadirannya, nanti dari mahasiswa akan terkendala dalam proses UAS-nya. Gitu. Nah, nanti untuk proses dari pengisian backdate presensi mahasiswanya, saya sarankan dari Bapak Ibu dosen juga diberikan timeline ya. Mungkin sebelum UAS H-7 seperti itu sudah harus lengkap supaya mahasiswa bisa ikut UAS. Begitu, Pak Ute dan Bu Sinta. Oke, itu untuk UAS. Kemudian untuk lain-lain di sini adalah eh, yang kemarin belum saya sampaikan adalah terkait kuesioner. Nah, mahasiswa ini dalam melihat KHS itu akan diwajibkan mengisi dua hal, yaitu kuesioner layanan dan kuesioner EDOM untuk evaluasi dosennya. Nah, Bapak Ibu di Amik Mahaputra ini apakah ada kewajiban untuk pengisian itu tadi, Bapak Ibu? Kalau sekarang kan berjalannya nggak ini Mbak, belum ada ketetapan. Tapi kalau memang ada sistem untuk kuesioner ini boleh kita terapkan Mbak. Gitu. Boleh. Baik, jika memang demikian, Bu Wati, nanti kalau memang sudah siap saja, buka kuesionernya boleh dicentang gitu. Nah, nanti dari sisi mahasiswa, kalau memang belum diwajibkan juga dalam pengisian EDOM, maka di kelas kuliahnya tadi untuk dosen pengajar, nanti Pak Dasman ya, itu tidak perlu dicentang ya Pak ya. Karena nanti kalau tercentang, mahasiswa itu wajib dalam pengisian EDOM-nya sebelum melihat KHS, begitu. Nah, di bagian detail data kelasnya tadi untuk dosen pengajar atau bisa juga di bagian dosen pengajar ini bisa diedit. Untuk isi kuesionernya nanti dalam pensettingan dosen pengajar tidak perlu disetting dulu, Pak. Jika memang kebutuhan dari Amik Mahaputra belum sampai ke kuesioner gitu. Karena takutnya kalau tercentang nanti juga menjadi penghambat dari sisi mahasiswa dalam melihat KHS-nya, Bu Wati, gitu. Itu yang perlu dipastikan dulu buat ya. Kalau memang mulai dari 2051 atau ganjil ini dalam melihat KHS harus mengisi, nah ini boleh dicentang per dosen pengajar ya. Tapi kalau misalnya belum, karena belum siap instrumen kuesionernya, boleh Bu ditangguhkan dulu untuk kebutuhan 2025 genap. Nanti kalau misalnya nih untuk cara settingnya lupa, boleh kontak saya, nanti saya berikan pelatihan lagi seperti hari ini untuk kuesionernya. Oh, jadi di sini Mbak, kalau untuk kuesionernya itu harus kita inputkan dulu pertanyaan-pertanyaannya atau bagaimana? Atau tidak ada? Betul, betul Bu Wati, seperti itu. Jadi harus diinputkan dulu pertanyaannya, termasuk menentukan skala Likert-nya. Bu. Karena kan kuesioner ini ada yang berupa uraian atau essay, ada yang berupa pilihan ya, seperti skala Likert-nya. Nah, itu juga harus kita setting dulu, Bu Wati. Oh, begitu ya. Oke, kalau memang untuk 2021 ini kan penggunaan pertama di sistem, belum fokus ke sana nggak masalah, Bu. Dari kami nggak memaksa, yang penting basic-basic value-nya termasuk untuk nanti untuk pengisian nilai, presensi, data-data yang sekiranya nanti akan dilaporkan ke Neofeeder itu dipastikan dulu berjalan. Gitu, Bu. Kalau untuk kuesioner kan belum ya, belum kita laporkan. Nah, itu istilahnya masih sunnah gitu, Bu. Ya. Oke. eh Oke, nah Bapak Ibu, tadi termasuk untuk maksimal perubahan presensi maupun realisasi kelas yang saya sampaikan. Nah, kalau ke depannya misalnya nanti sistemnya ini sudah berjalan dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik sudah terbiasa pakai sistem sehingga ingin kedisiplinannya ditingkatkan dari Bapak Ibu dosen, maka nanti di sini bisa dimasukkan batas waktu perubahan status kuliah dan presensi gitu. Jadi kalau misalkan 1 hari, maka maksimal H+1 dari tanggal yang sudah dijadwalkan tadi, di mana Bapak Ibu dosen diperbolehkan mengabsenkan mahasiswanya dan mengisi realisasinya gitu. Nah, ini nanti bisa di setting ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Jika memang penggunaan sistemnya dirasa sudah baik dari Bapak Ibu dosen dan ingin meningkatkan kedisiplinan, termasuk ini juga wajib diinput ya kalau presensi otomatisnya itu dijalankan gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu dari bagian
setting prodi, termasuk untuk setting ketua kelas, ini juga bisa. Kalau misalnya diperkenankan ada satu mahasiswa dalam peserta kelas yang dijadikan menjadi ketua kelas. Nah, tujuannya apa? Ketua kelas ini yang nantinya bisa memberikan feedback pengajaran, gitu ya, di luar EDOM, gitu. Fungsinya hanya itu saja sih untuk ketua kelas, belum yang sampai mengkoordinir anggota kelasnya untuk kebutuhan kelas. Nah, itu belum. Jadi buka setting ketua kelas ini hanya jika diperlukan. Ini rangkaian dengan kuesioner tadi Bapak Ibu ya, gitu. Kalau kuesioner memang fungsinya untuk setiap peserta kelas. Tetapi kalau untuk ketua kelas ini nanti ada juga survei sendiri yang memang khusus untuk ketua kelas. Gitu. Oke, itu untuk dari sisi setting prodinya. Jadi nanti ketika periode-periode atau event-event tertentu itu memang harus kita centang ya, atau kita aktifkan pada menu setting prodi seperti itu. Oke Bapak Ibu, untuk setting prodi seperti itu. Mungkin untuk kuesioner, meskipun hanya sekilas ini saya berikan pengarahan ya Bapak Ibu, supaya nanti kalau misalnya dibutuhkan juga sewaktu-waktu bisa disetting. Untuk kuesioner di sistem kami itu ada dua, yaitu kuesioner layanan dan kuesioner EDOM. Nah, kuesioner layanan itu bisa diakses di bagian setting, lalu ada menu kuesioner layanan. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah 3 menu, yaitu kategori, jenis jawaban, dan daftar kuesioner layanan. Kategori ini untuk menentukan kategori pertanyaannya. Secara sistem sudah ada 10 untuk kategori pertanyaannya. Jadi misalnya nih, ada kategori subbagian kemahasiswaan. Nanti pertanyaan yang termuat di dalam kategori tersebut adalah pertanyaan sesuai dengan bagian kemahasiswaan. Seperti itu. Oke, kalau dari sini sudah disediakan 12 data atau 12 kategori. Yang perlu dilanjutkan atau dilengkapi oleh Bapak Ibu di sini adalah di bagian jenis jawaban. Oke, nah ini adalah untuk menentukan skala Likert-nya. Nanti bisa ditambah nama jenis jawabannya itu apa, nilainya berapa. Misalnya baik itu katakan 3, baik sekali 4. Misalnya tidak puas, kurang puas itu berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti diberikan nomornya. Misalnya baik, nilainya berapa, nanti bisa diedit juga misalnya Bapak Ibu ya. Ini untuk nama jenis jawabannya diisi misalnya per periode bisa, misalnya 2025, lalu disimpan. Nah, nanti sudah akan ada pilihannya ya, atau skala Likert-nya. Silahkan dilengkapi atau diedit. Cukup mengedit dari nama jenis jawaban 2025 saja Bapak Ibu. Nanti dilengkapi saja. Caranya nanti setelah masuk ke bagian setting, kuesioner layanan, lalu jenis jawaban, silahkan 2025-nya ini diedit. Atau diklik detail lalu diedit. Kemudian ditambahkan untuk jawaban-jawaban yang lain dengan tombol tambah. Jadi misalnya baik sekali itu nilainya 4 atau 5 seperti itu. Lalu nanti bisa disimpan. Itu adalah untuk penentuan pilihan jawaban atau istilahnya skala Likert-nya. Oke, untuk berikutnya menentukan pertanyaannya ada di bagian daftar kuesioner layanan. Kita pakai yang bawah ya. Jadi yang ini adalah menu yang lama. Ini sudah tidak disarankan menggunakan yang lama karena ini untuk klien-klien yang mungkin dulu berlangganan Sevimanya dari zaman awal ya, sehingga masih pakai menu ini karena daftar pertanyaannya sudah terlanjur diinput di bagian menu yang lama. Nah, pengembangan yang baru ini kita menggunakan menu daftar kuesioner layanan. Nah, di sini bisa diklik tambah, misalnya nama kuesioner layanannya ini untuk 2025. Jenis jawabannya pilih yang 2025 juga. Nomor 1 pertanyaannya apa? Misalnya, apakah Sarprasnya mendukung? Gitu misalnya. Nah, kategori karena sarana prasarana, kita juga pilih kategorinya yang di bagian sarana prasarana. Jenis jawabannya bisa kita pilih yang pilihan. Kalau pilihan nanti berarti menampilkan pilihan skala Likert. Tapi kalau uraian berarti ini nanti dari mahasiswa menginputkan secara essay. Gitu. Nanti bisa diinput semua kuesioner layanan yang diperlukan dengan tombol plus atau tambah. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu nanti bisa disimpan jika sudah. Ini tidak saya simpan Bapak Ibu karena sebagai contoh saja. Itu untuk
setting kuesioner layanan sebenarnya memang mudah, cuma ini bergantung prioritas saja. Karena kita masih di periode awal, nah bisa difokuskan dulu pada bagian akademiknya, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya memang ada waktu, Bapak Ibu boleh untuk mulai mengimplementasikan kuesionernya juga. Oke, itu untuk kuesioner layanan, Bapak Ibu. Izin melanjutkan di bagian kuesioner EDOM. Nah, kalau kuesioner EDOM ini sedikit berbeda menunya, letaknya ada di bagian perkuliahan, lalu di kuesioner. Nah, di sini ada 3 menu juga yang dipakai dan alur penambahan kuesionernya sama seperti kuesioner layanan. Jadi kita tentukan dulu kategorinya, misalnya kalau untuk secara default ada 3, yaitu materi, pengelolaan, dan proses pengajaran. Jika ada kategori EDOM lain, bisa ditambahkan. Oke, kemudian kita definisikan juga untuk skala Likert-nya di bagian daftar jawaban. Sama seperti yang tadi ya, ini bisa kita tambah. Untuk nomor 1, misalnya baik itu nilainya berapa, seperti itu. Kemudian nanti setelah didefinisikan skala Likert-nya, silahkan dilengkapi untuk daftar pertanyaannya pada menu perkuliahan, kuesioner, lalu daftar pertanyaan. Begitu. Nanti silahkan dimasukkan ini kalau yang tadi itu kategorinya itu belakangan. Nah, kalau di sini ini juga bisa belakangan seperti yang di layanan. Cuma nanti dalam melihat jenis pertanyaannya ini bisa difilter per kategori. Tapi kalau untuk menambahkan itu Bapak Ibu cukup diklik tambah saja, dimasukkan nomor 1 misalnya pertanyaan apakah dosen selalu tepat waktu dalam pengajaran. Nah, kategorinya misalnya proses pengajaran. Nah, kalau tidak diklik IC, maka nanti otomatis akan mengambil jawaban dari skala Likert yang sudah disetting. Tapi kalau diklik IC, maka mahasiswa perlu menginput uraian atau jawaban IC-nya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti saya tampilkan ya hasil dari ini. Hasil dari setting untuk EDOM dan kuesioner layanan itu seperti apa. Ini saya gunakan demo Bapak Ibu ya, untuk menunjukkan saja bagaimana tampilannya di mahasiswa nanti. Begitu. Oke, nah ini adalah tampilan dari login mahasiswa Bapak Ibu. Siakatnya nanti halamannya seperti ini, termasuk nanti tertera jadwal kuliahnya, tagihan yang belum dibayarkan, kemudian menu untuk mengajukan KRS. Nah, untuk kuesioner tadi letaknya ada di bagian hasil studi yaitu KHS. Jadi nanti saat periode KHS-nya dibuka, menu KHS ini akan menampilkan KHS mahasiswa. Nah, untuk nilainya ini selain harus sudah dikunci dari mahasiswa, kewajibannya adalah mengisi kuesioner jika tadi settingnya diaktifkan untuk kuesioner dosen. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik di bagian link hijau, nanti muncul dosen-dosen yang perlu kita inputkan atau lengkapi kuesionernya oleh mahasiswa. Setelah diklik detail, nanti bentuk pertanyaannya begini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kategorinya tadi ya, misalnya tentang materi pembelajaran. Jika settingnya kita centang IC, maka nanti tampilannya seperti ini. Ada kolom untuk menuliskan jawaban dari mahasiswa. Jika kita pilih yang Likert, nanti untuk pilihan atau kolom Likert-nya sesuai dengan jawaban atau jenis jawaban yang kita setting, gitu. Dan nanti akan bisa dipilih sesuai dengan jawaban dari mahasiswa. Dari Bapak Ibu dalam mengakses laporan kuesioner yang diisikan oleh mahasiswa tadi ada di laporan. Kemudian kalau dosen EDOM ada di bagian dosen, lalu masuk ke bagian laporan EDOM per dosen. Nanti akan muncul penilaian atau nilai yang didapatkan oleh masing-masing dosen. Kalau secara kuesioner layanan, nanti bisa juga ini diambil dari laporan yang ada di situ. Kemudian nanti kita masuk ke menu laporan layanan, seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih demikian untuk kuesioner ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan dicoba saat memang kuesioner ini sudah ingin dijalankan. Nah, kalau untuk rekap kuesioner bisa masuk ke laporan administrasi rekap kuesioner seperti itu. Nanti bisa kita lihat untuk hasil pengisian oleh mahasiswanya. Seperti itu untuk kuesioner. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu?
sebelum saya lanjut ke materi terakhir, yaitu berhenti studi, sekaligus untuk mengupdate data mahasiswa cuti yang kemarin tidak bisa divalidasi ya, karena memang untuk cuti itu adalah status semester, bukan status mahasiswa. Oke, izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Oke, Lanjut, Bu. baik. Baik Bapak Ibu, jadi berhenti studi ini erat kaitannya juga sebenarnya dengan keuangan. Karena di SIM keuangan itu ada akun atau transaksi tagihan yang mana itu merupakan tagihan untuk pengajuan cuti. Nah, dari situ yang ingin saya konfirmasikan, apakah di Amik Mahaputra ini juga menerapkan biaya cuti untuk mahasiswa? Cuti ada Mbak, tapi kita di sini tidak, cuti itu biasanya dia harus aktif. Nah, harus aktif di sini dia hanya cuti kuliah, tapi aktif sebagai mahasiswa, masih sebagai mahasiswa. Oke. Nah, jadi dia harus membayar uang registrasi namanya Mbak. Nah, betul sekali, Bu. Nah, karena ada kebutuhan itu, maka untuk pendataan berhenti studi ini harus dilakukan melalui menu berhenti studi juga, Bu Ati. Tujuannya supaya ketika sudah ada tagihan, ya, sudah kita setting kalau tagihan untuk mahasiswa cuti itu berapa atau registrasinya berapa, nanti akan tergenerate dari sistem. Jadi ketika otomatis didaftarkan cuti dari mahasiswa ini juga akan tertagih sejumlah biaya registrasi itu tadi, Bu Ati. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar pencatatan status semester mahasiswa. Begitu. Nah, untuk melakukan pendataan berhenti studi ini bisa dilakukan melalui menu berhenti studi, Bapak Ibu ya. Jadi ini sebentar saya coba carikan dulu. Oke. Ada di perkuliahan, administrasi ada di bagian berhenti studi. Oke, nah untuk berhenti studi ini dalam sistem itu secara wajib harus tervalidasi oleh dua pihak, yaitu yang pertama adalah dosen pembimbing akademik, kemudian yang kedua adalah kaprodi. Jadi itu adalah dua tingkat untuk validasi status cuti mahasiswa. Sebenarnya untuk proses cuti ini bisa diajukan langsung oleh mahasiswa, Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bukakan dari demo. Seperti ini, tampilan dari mahasiswa itu bisa langsung mengajukan sendiri di berhenti studi. Jadi nanti Bapak Ibu di admin tinggal mungkin memonitor apakah sudah divalidasi atau belum oleh Kaprodi dan juga DPA ya, gitu. Nah, ini adalah tampilan dari berhenti studi atau form yang digunakan oleh mahasiswa ketika nanti mengajukan cuti. Namun untuk saat ini karena pengajuan cuti mahasiswa ini kan sudah berlangsung ya, mahasiswa pasti sudah cuti dan sulit dihubungi. Jadi kan mungkin kurang memungkinkan Bapak Ibu ya nanti untuk pendataan cuti oleh mahasiswa, maka Bapak Ibu boleh nanti untuk mengubah langsung pada status mahasiswanya, begitu. Nah, sebagai DPA dan Kaprodi yang perlu memvalidasi, nanti untuk berhenti studi ini bisa divalidasi pada menu yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti sebagai Bapak Ibu DPA atau Bapak Ibu Kaprodi silahkan masuk ke perkuliahan, kemudian data administrasi di berhenti studi. Nah, nanti yang role-nya sebagai Kaprodi atau DPA akan muncul untuk tombol validasi pengajuan berhenti studinya. Nah, karena yang kemarin itu sudah berlangsung cutinya, maka dari Pak UT bisa mengubah dari portal mahasiswa, kemudian nanti yang cuti bisa diklik detail, lalu masuk ke status semester. Nah, sambil saya coba buka ya, kemarin yang statusnya cuti siapa saja. Sebentar Bapak Ibu, saya cekkan datanya.
Oke, yang cuti atas nama Maulida Mafika Sari. Nah, ini coba kita cari di portal mahasiswanya dulu. Seperti ini caranya, Bapak Ibu. Kita cari, kita masuk ke menu portal mahasiswa, kita cari nama mahasiswanya. Nah, setelah ketemu, kita klik detail. Lalu nanti pada sub menu status semester, ini silahkan pada bagian 2025 ganjil. Oke, ini belum ada ya. Silahkan nanti ditambahkan dulu. Diklik tambah, kemudian 2025 ganjil, status semesternya dipilih cuti. Seperti itu. Oke, nanti kalau sudah bisa diklik simpan. Oke, seperti itu Bapak Ibu nanti untuk pengubahan status semesternya ya. Ini diklik dulu, Anda yakin, kemudian ya saya yakin. Oke, nah nanti kalau kita cek di status semester kembali, maka 2025-1 atau ganjil ini sudah terdatakan sebagai cuti. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti untuk sisa 5 mahasiswa yang cuti dari 6 yang tadi sudah saya contohkan, silahkan untuk diubah untuk status semesternya. Kalau sudah ada status semesternya, maka mudah. Jadi tinggal kita klik detail, lalu kita klik edit dan diubah untuk status semesternya. Kalau belum ada 2025 ganjilnya, maka perlu kita klik tambah dulu. Seperti itu Pak Uti. Pak Uti ada tambahan untuk pengubahan status cuti mahasiswa? Udah Bu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi terkait operasional perkuliahan hari ini dari saya sudah cukup. Dari mungkin materi-materi yang saya sampaikan ini, ada yang kurang jelas atau perlu saya ulangi, atau masih ada pertanyaan, atau ada lagi hal yang bisa saya bantu, silahkan. Bu Sinta mungkin, Pak Dasman, Bu Wati, silahkan. Ada Bu Desi juga ya mungkin tadi. Silakan Bapak Ibu. Cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Ibu. Jika mungkin sudah cukup, dari saya juga izin mungkin untuk saya akhiri Bapak Ibu ya. Jika memang sudah tidak ada yang bisa saya bantu, nanti kalau misalnya ada keperluan untuk penambahan data atau setting lalu ada kendala, silahkan jangan sungkan-sungkan bisa japri saya, mungkin bisa juga lewat grup Bapak Ibu ya, atau bisa juga untuk mulai menghubungi tim live chat yang ada di aplikasi di pojok kanan bawah. Silahkan seperti itu. Nah, mungkin terakhir notulensi dari saya nanti dari saya juga masih ada PR Bapak Ibu ya. PR saya adalah 3 hal, yaitu yang pertama untuk mencari tahu ya, atau mungkin mencarikan solusi tentang status perguruan tinggi yang terdata nonaktif pada setting di detail program studi dan juga saat cetak dosen PA. Lalu yang kedua adalah penambahan jenis pegawai sebagai tendik. Lalu yang ketiga adalah meng-cross-check lagi komposisi nilai pada masing-masing kelas kuliah setelah kita setting tadi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini izin saya sampaikan nanti sore Bapak Ibu ya, karena setelah ini juga ada agenda meeting juga seperti itu. Insya Allah nanti sore 3 hal ini akan saya sampaikan. Lalu untuk dari tim Amik Mahaputra, izin Pak Dasman. Jadi ini untuk PR-nya di minggu ini adalah melengkapi data dosen pengajar serta jadwal perkuliahan. Begitu Pak Dasman. Sehingga nanti bisa Baik, kita Bu. selenggarakan untuk sosialisasi dosen di minggu ini insya Allah. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya mengikuti meeting hari ini. Mungkin karena materinya juga sedikit banyak, nanti izin saya berikan rekamannya juga di grup WhatsApp seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kegiatan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga dijauhkan dari segala bencana ya, yang mungkin saat ini sudah ada banyak yang terjadi di sekitar mungkin di Sumatera seperti itu. Semoga stay safe selalu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam pendampingan sampai hari ini dari saya juga masih ada kekurangan, ada kekeliruan. Mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Nanti kita coba untuk maksimalkan lagi berikutnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Izin Bu Wati untuk mengakhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, sampai jumpa nanti Bapak Ibu di agenda berikutnya ya. Sebentar. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.